Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat aku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021,
Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada ibadah raya yang keempat di minggu ini.
Bapak Ibu Saudara, brother and sister ya. Kita bersyukur kita boleh ada di rumah Tuhan. Sebelumnya shalom. Waduh, kalau anak-anak muda, dewasa muda kurang semangat nih kayaknya nih ya. Siang-siang begini. Sekali lagi saya menyapa shalom. Haleluya gitu dong ya. Rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang masih ada di luar mungkin. Ayo sama-sama kita beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bangkit berdiri. Temukan minimal 5 orang saudara ya. Yang belum kenal-kenalan, yang udah kenal kasih tos bilang, saya seneng banget ngeliat kamu minggu ini di rumah Tuhan. Senang banget ketemu, senang banget ketemu, senang banget udah sering ketemu. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Yes, mari kita satukan hati. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk di siang hari ini, Kau boleh kembali mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan kami merendahkan hati kami, menyadari pentingnya kehadiran-Mu dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang berkarya dalam ibadah hari ini Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan, kebenaran firman Tuhan. Bahkan perjamuan kudus yang kami lakukan, kami percaya Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih rekan-rekan kami, teman-teman kami ya Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tibakan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Untuk mereka boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami siap bersorak, kami siap meninggikan nama-Mu, kami siap mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, maka setiap kita yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Sekali berikan tepuk tangan yang paling meriah, katakan, wuh. Belum semua katakan, wuh. Sekali lagi katakan, wuh. Ya, sukacita melimpah di tempat ini. Sama-sama kita mau angkat pujian ini saudara. Haleluya. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan. Kita mau meninggikan nama Tuhan yang ajaib. Nama Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan saudara. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Sama-sama katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Sukacita selamanya. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Terima kasih Bapa yang baik. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Saya mau mengajak setiap kita di tempat ini, yuk sama-sama kita tepuk tangan saudara. Tepuk tangan lebih keras lagi bagi Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah. Yeay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya.
Tuhan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan wuh. Kayaknya belum semua. Saudara bersukacita hari ini, amin. Saya percaya orang yang bersukacita kelihatan dari matanya, saudara. Ya, pastikan lihat kanan kirinya mata-mata yang penuh dengan antusias, saudara ya. Jangan sampai saudara mereka terlelap. Amin saudara. Bilang samping kanan kirinya, semangat. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Yang percaya Tuhan kita ajaib. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan. Kita mau terus mempermuliakan nama Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Yeay. Engkau sungguh baik Tuhan. Say. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terpanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan saudara. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ayo sama-sama mau melompat bagi Tuhan saudara. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Say, haleluya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini. Come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terpanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas. Ayo kedua tangannya sama-sama angkat bagi Tuhan saudara. Layak ditinggikan. Oh, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Haleluya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kekuatan kami, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Teman-teman, saya mau ajak kita untuk sama-sama bertepuk tangan di atas kepala saudara. Kamu sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang ajaib. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan siang hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan saudara. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan, Raja mulia. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Ya, masih mau memuji Tuhan? Ya, bilang samping kanan kirinya, masih ada seminggu untuk mempersiapkan diri, saudara. Ya, minggu depan kita boleh sama-sama beribadah kembali. Silakan duduk, saudara, yang kasih oleh Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu saya mengundang kepada yang bertugas di dalam doa dan persembahan. Dipersilakan. Saudara, bro dan sis, kita akan memberikan yang terbaik. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada saat siang ini. Kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak atau sedikit kami berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat siang ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, saudara. Tuhan Yesus memberkati. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Mari bersama-sama kita katakan, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life, you have been faithful. Amen Tuhan. And
And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing once again. All my life, all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Mari angkat tanganmu, katakan saudara. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of a good. Mari jemaat Tuhan saja katakan. All my life, all my life. All my life, diberikan yang lebih baik lagi bagi Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. I will sing of a goodness of God. Mari kita angkat kedua tangan kita katakan, saudara. All my life you have been faithful. All my life, oh God. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Terima kasih, kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu ya Bapa. Mari naikkan syukur-Mu kepada Dia, naikkan sembah-Mu padanya. Oh ya. Haleluya.
mengangkat suara kami Tuhan, kami menyembah. Saudara, masuk lebih dalam lagi dalam hadiratnya. Masuk lebih dalam lagi dalam hadiratnya. Worship you, Lord. All glory, all honor, only to your name in the highest place, oh God. We give you glory, we give you honor, oh God. We come to worship you, Lord, to worship you, Lord. We come to honor you, Lord, to honor you, Lord, to honor you, Lord, to honor you, Lord. Oh we worship you. We worship you, Lord. Oh God, oh God, oh God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord, our God. Come on, sing it with me. And oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Our God, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. And oh praise the name,
Ayo sama-sama kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan, saudara. Kita katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For an last day we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Hey! Oh praise His name forevermore. For an last day we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, mari berikan sorak-sorai kemuliaan. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Sama-sama sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa bagi Indonesia, saudara. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan beri atas negeri kami Indonesia. Kami ucapkan berkat Tuhan, damai, damailah Indonesia, damailah Indonesia, damailah Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kami ucapkan berkat dari tempat ini Tuhan. Biarlah keadilan-Mu, kebenaran-Mu, kedamaian-Mu Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemilihan presiden dalam waktu dekat. Ayo saudara kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Tuhan berikanlah pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang berkenan, pemimpin yang daripada Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Segala kerusuhan dalam bentuk apapun juga, kecurangan dalam bentuk apapun juga, kami bersatu hati mengikat, mematahkannya, menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami percaya kebangunan rohani, kebangkitan rohani Tuhan, Pentakosta ketiga sudah terjadi atas negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya biarlah setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami, saudara berdoa. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, mengajak jiwa-jiwa Tuhan untuk mereka boleh datang kepada Tuhan dalam nama Yesus. Di dalam dunia kerja marketplace, dalam dunia sekolah dimanapun kami berada ya Tuhan. Ini kerinduan kami, ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Sekali lagi katakan oh praise, oh praise. Saya mau undang hambanya Bapak Pendeta Samuel Hardani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi umat Tuhan. Forevermore, for endless day, we will sing your praise, oh Lord, our God, oh Lord, our God, oh Lord, our Kami tinggikan nama-Mu di tempat ini. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Untuk kami boleh beribadah kepada-Mu pada siang hari ini.
Biar Allah Roh Kudus Engkau berbicara atas setiap pribadi kami. Pengurapan yang baru turun atas kami, atas hamba-Mu, atas umat-Mu, semua kami yang boleh melayani. Dan kasih Yesus mengalir di hati setiap pribadi kami. Berbicara Roh Kudus, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Shalom. Ya, hari ini kita ada di minggu kedua bulan Agustus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Ya. Nah, saya mau ambil satu tema, sebuah pertumbuhan iman kekristenan kita. Ya. Di dalam firman Tuhan kitab Amsal 1 ayat 8 dan 9. Dan 9 ya. Dan ayat 8 dan 9 Amsal 1 ya. Kita bisa lihat di situ, kita baca sama-sama ya. Bisa buka di situ, bisa ada di layar juga. Kita ikutin. Kita baca sama-sama. 1 2 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Katakan amin. Ya. Saudara kasih Tuhan, kalau hari ini kita ada beribadah bersama-sama, firman Tuhan katakan mengajar kita supaya kita dengar-dengaran ya, akan didikan ayahmu. Ya. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi orang tuamu itu penting, artinya buat saudara-saudara semua. Ya. Nah, saya lihat di sini juga ada yang memang sudah punya anak juga ya. Jadi orang tua. Tapi ada juga yang memang belum punya anak karena masih muda. Artinya kita punya orang tua. Ya. Bahkan mungkin yang sudah menikah juga masih punya orang tua. Jadi kalau kita punya orang tua walaupun sudah menikah kita tetap anak-anak juga. Ya. Tapi kenapa Amsal mencatat di sini bahwa dikatakan supaya kita dengar-dengaran akan didikan ayah kita. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu kita. Karena penting Bapak Ibu, saudara kalian, anak-anak muda khususnya. Karena orang tua kita pastinya lebih pengalaman daripada saudara-saudara yang lebih muda. Amin. Ya, orang tua saudara itu punya pengalaman karena dia pernah muda. Kita yang masih muda belum pernah tua kan. Nah itu artinya ada banyak pengalaman orang-orang tua kita di dalam menjalankan hidup ini. Nah makanya diajarkan oleh Salomo yang mencatat kitab Amsal supaya kita dengar-dengaran akan orang tua kita ini. Didikan dan ajarannya. Sebab apa? Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Ada hiasan kepala, ada hiasan bagi hidup kita. Kalung ini kan hias di dalam hidup kita. Yang indah. Artinya kita akan mendapatkan yang baik ketika kita mau mendengar-dengaran akan didikan orang tua kita. Nah untuk bertumbuh dalam kehidupan kerohanian kita yang menghasilkan keberuntungan, keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup. Ya, firman Tuhan mengajar kepada kita yang pertama katakan belajarlah sama Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan 29 berkata, Injil Matius ya. Dikatakan di situ, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara kasih Tuhan, menerima yang baik daripada Tuhan Yesus, pengajar yang baik, didikan yang baik itu akan membawa Anda kepada kemenangan, kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup. Yang pertama di sini dikatakan supaya kita belajar kepada Tuhan Yesus. Apa yang Yesus ajarkan kepada saudara saya? Ya. Dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, ayat yang ke-29. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Teladan Tuhan Yesus yang pertama untuk kita supaya kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Kita harus belajar seperti Yesus rendah hati. Katakan rendah hati.
ya, lemah lembut. Ya, kalau orang yang keras hatinya tidak mau belajar, susah untuk diajar. Mana mau dengar kata orang lain, mana mau dengar kata orang tuamu, karena kita keras hati. Nah akibatnya apa? Akibatnya kita banyak mengalami kesukaran, kesusahan, kegagalan. Karena kita nggak mau dengar apa kata nasihat dari orang-orang yang lebih dewasa, lebih berpengalaman daripada kita dan terimalah kepada Tuhan Yesus. Nah ini penting nih saudara-saudara. Ya, maka kitab Amsal ya saudara-saudara ya, ini sangat penting saudara-saudara tuh baca kitab Amsal tuh. Ya itu membuat kita jadi berhikmat, ya lebih lagi lebih berpengetahuan. Ketika kita baca kitab Amsal tuh pasal 1 sampai pasal 31 setiap hari satu pasal, baca deh. Itu sangat penting buat hidup saudara. Ya, itu hikmat Tuhan ada di situ. Ajaran Tuhan ada di situ. Di dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan nomor 1 belajar sama Tuhan Yesus. Karena Yesus rendah hati dan lemah lembut. Katakan amin. Katakan rendah hati dan lemah lembut. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan, haleluya. Ya, dan itu yang mengakibatkan beban kita menjadi ringan. Kalau belajar sama Yesus, Tuhan kita angkat kita. Tuhan tolong kita. Di dalam setiap masalah hidup, pergumulan hidup bersama Tuhan Yesus selalu ada solusi, ada jalan keluar. Katakan amin. Ya. Nah belajar yang kedua adalah bertumbuh dalam hidup kita, dalam iman, dalam kehidupan saudara dan saya. Adalah lakukan firman Tuhan. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 berkata, ya kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah banyak kita tahu firman, berpengetahuan, tapi kita nggak melakukan. Nah akibatnya kita nggak dapat sesuatu yang daripada firman Tuhan itu sendiri. Hanya firman Tuhan menjadi sesuatu yang sifatnya pengetahuan. Ya, iman timbul dari pendengar akan firman Tuhan. Ya. Nah ketika kita melakukan firman Tuhan, maka itu akan menjadi bagian kita untuk terima. Alami janji-janji Tuhan. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara punya pengetahuan, tetapi saudara juga harus punya iman. Tetapi iman saja tidak cukup kalau Anda dan saya tidak melakukan. Makanya dikatakan iman itu mati kalau kita nggak lakukan. Nah, kita dengar-dengaran firman Tuhan, kita baca firman, kita dengar khotbah, lalu kita mulai beriman. Ketika dengar firman itu kita percaya dan mulai melakukannya. Maka lihat hasilnya, maka itu akan menjadi bagian Anda dan saya terima. Dengan apa yang kita lakukan, firman Tuhan itu akan menjadi hidup. Katakan amin. Ya. Yang ketiga, percaya saja pada Yesus. Ya ini disebut beriman. Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22 katakan, kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Wah ini memang kita punya Tuhan luar biasa ya. Tapi memang karena ini janji Tuhan, apa yang kita doakan dengan kesungguhan hati kita, minta dalam doa dengan percaya, janji Tuhan apa? Kamu akan menerimanya. Ya, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Nah jadi ketika kita menjadi orang benar, beriman kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh Tuhan. Apa yang saudara doakan hari-hari ini? Percayalah. Tuhan akan bukakan jalan yang baik buat Anda dan saya terima.
Saya percaya di tempat ini siapa yang pernah mengalami janji Tuhan, terima janji Tuhan. Siapa yang doa-doa pernah dijawab Tuhan. Amin. Kita pernah mengalami kan janji-janji Tuhan. Dia selalu percaya kepada Tuhan ya saudara-saudara ya. Kalau dulu Tuhan sudah tolong saya, maka hari ini juga Tuhan pasti tolong saya. Ya. Kalau Tuhan sudah tolong saya di waktu yang lalu, maka hari ini dan esok ke depan pun Tuhan pasti akan tolong saya. Saya percaya itu Bapak Ibu. Nah kita pun harus percaya. Saya percaya kalau kita disuruh bersaksi di sini pasti ada banyak kesaksian-kesaksian yang Anda bisa sampaikan di tempat ini. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah Anda terima. Benar ya? Amin. Bu Yandi udah manggut-manggut. Yandi. Ya kan wajah kita kan. Tuhan tolong saudara. Dan pertolongan Tuhan gak cukup sampai di sini. Karena janji Tuhan katakan aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Katakan beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya kalau Tuhan sudah berjanji tidak pernah ingkar janji kan. Ya, bersama Tuhan setiap langkah kita ada mujizat. Amin. Setiap langkah saudara ada mujizat loh. Nah ini kan bicara iman aja. Percaya atau enggak? Nah kalau kita percaya ayo jalankan bersama dengan Tuhan Yesus. Berdoa, hidup benar, dengar-dengaran akan nasihat Tuhan. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Untuk saudara ada saya alami bersama dengan Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, haleluya. Ya. Poin yang keempat adalah takut akan Tuhan. Nah ini penting ini. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14 berkata. Kita baca sama-sama ayat 12. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus ditempuhnya. 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. 14, 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Katakan amin. Ya. Saudara kekasih Tuhan, poin yang keempat ini juga sangat penting buat kita. Ya. Nah, Tuhan ingatkan selalu supaya kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Siapa yang mau takut akan Tuhan angkat tangan. Ini penting nih ya. Seringkali orang mengatakan mengasihi Yesus, tetapi dosa jalan terus. Ini harus hati-hati di hari-hari saudara. Saya satu kali dikasih tahu sama saudara saya, ada foto hamba-hamba Tuhan. Salah satunya hamba Tuhan itu pernah khotbah di Horizon. Tapi saya udah nggak pakai, saya nggak pernah undang dia lagi, saudara. Ini foto, ini hamba Tuhan pria semua ini, foto pria-pria. Lalu dia bilang sama saya, kok dia panggil saya Koko kan. Kamu kenal nggak hamba Tuhan ini? Kenal. Kenapa saya bilang? Mereka itu LGBT. Tahu LGBT? Wah, saya kaget loh. Ya, padahal nih hamba-hamba Tuhan loh saudara. Tapi hari-hari ini banyak hal-hal yang jahat sedang terjadi atas umat manusia. Tidak terkecuali siapa kita. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, bisa jatuh dalam dosa. Lu ini hamba-hamba Tuhan lu. Saya sampai heran juga, sampai kaget juga.
lihat pelayanannya katanya hebat juga pelayanannya kan. Tapi jatuh dalam LGBT. Saudara. Makanya takut akan Tuhan itu harus ada dalam diri kita, setiap kita, Bapak Ibu, teman-teman, saudara semua. Kalau enggak, kita bisa gagal di dalam kita mengikut Tuhan. Katakan kiri kananmu, depan belakangmu, takutlah akan Tuhan. Ya. Karena penting buat kita hari-hari ini. Ya. Kita tahu hari-hari yang kita jalani semakin hari semakin jahat. Dosa semakin merajalela. Nah, orang-orang muda hari ini kan banyak ada di marketplace. Di dunia kerja. Bergaul dengan banyak orang-orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita salah bergaul, gak bisa menjaga diri kita benar, kudus, gampang sekali kita ke bawah arus dunia ini. Hati-hati. Tapi saya percaya kalau kita punya roh takut akan Tuhan di dalam hati kita, apapun yang kita sedang hadapi dalam dunia ini, kita akan berani untuk menolak setiap ajakan-ajakan yang salah, yang keliru, untuk hal-hal yang kita supaya jatuh dalam dosa. Anda harus berani itu. Ya. Ketika Daud mencoba sembunyi daripada Tuhan, ya. Daud katakan, kemana aku pergi? Di gunung ada Tuhan, di lembah ada Tuhan. Gak ada tempat persembunyian bagi Daud dari Tuhan. Artinya Tuhan itu ada di mana-mana. Jangan kita mengatakan bahwa kita tuh ada, Tuhan itu gak lihat setiap apa yang kita perbuat. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, ingat ya, Tuhan itu omnipresent, maha hadir. Dia ada di mana-mana. Kalau setan tidak maha hadir, tapi Tuhan itu maha hadir. Ya, saudara ada di sini, ada Tuhan. Saudara ada di mall, ada Tuhan. Saudara ada di rumah, ada Tuhan. Gak bisa sembunyi. Tapi kalau setan tidak ada di mana-mana, dia tidak maha hadir. Nah, tapi sayangnya manusia lebih takut akan setan daripada takut akan Tuhan. Sementara mata Tuhan ada di mana-mana melihat apa yang Anda dan saya perbuat. Nah, ini harus mengingatkan Anda dan saya, takutlah akan Tuhan. Supaya kita jangan lagi berbuat dosa. Karena Tuhan melihat apa yang Anda dan saya lakukan dan perbuat. Ya, memang rawan buat anak-anak muda, buat orang-orang muda. Tapi kalau Anda memiliki roh takut akan Tuhan, maka saya percaya perlindungan Tuhan atasmu, atas kita semua pasti terjadi. Ya, Tuhan katakan di sini, ya, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dunia ini ada banyak pilihan yang harus saudara bisa ambil pilih. Tapi ada yang baik, ada yang buruk, ada yang benar, ada yang salah. Pilihan semua. Yang berbahaya ini adalah susah untuk memilih. Karena beda-beda tipis antara benar dan salah. Nah, ini repot nih. Maka kita perlu pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita salah memilih. Karena antara benar dan salah itu beda-beda tipis masalahnya. Dan yang berbahayanya kan iblis menyaruh seperti malaikat terang. Padahal itu jebakan. Nah, kalau kita gak hati-hati memilih, kita akan jatuh ke dalam hal-hal yang keliru yang salah. Ya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan
Dan anak cucunya akan mewarisi bumi ketika ada roh takut akan Tuhan dalam hidupnya. Ya, Tuhan janji nih, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Artinya ada berkat Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Dia. Katakan amin. Nah, aminnya nggak ada nih, katakan amin. Saya khawatir pada tidur ini. Ini jam-jam yang berat ini, ya. Saya udah dari pagi ini. You know? Tetap semangat. Wes, ya. Dan ayat 14 katakan begini nih. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini yang luar biasa. Tuhan kasih kita sesuatu jalan bagi orang-orang yang takut akan Dia, yang bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi ada tuntunan Tuhan buat Anda dan saya, orang-orang yang takut akan Dia. Maka kita akan bisa dapat memilih jalan yang benar, keputusannya benar, kita tidak salah jalan. Nah jadi kita amanlah, selamatlah kita sampai kepada tujuan. Ya. Maka firman Tuhan katakan, jangan salah pilih loh. Dalam dunia ini ada dua jalan. Satu jalannya lebar, satu jalannya sempit nih. Nah kalau disuruh pilih jalan, Anda pilih jalan yang mana? Yang lebar atau yang sempit? Benar gak? Pak Andi pasti mau jalan tol dia. Mana mau jalannya sempit, masuk ke kampung-kampung. Tapi rupanya bahasa ini dalam Alkitab katakan justru jalan yang lebar ini ujungnya maut. Tapi jalan yang sempit itu ujungnya adalah kebahagiaan, kebaikan. Coba kalau kita lihat tampak luar, kenyataan hidup, gak mau kita pilih jalan yang sempit. Kita mau pilih jalan yang mulus, jalan yang lebar, jalan tol. Tetapi firman Tuhan katakan justru jalan yang mulus ini, yang tol ini, lebar ini menuju kepada maut. Kebinasaan. Justru jalan yang sempit, susah payah, mungkin ada penderitaan, ada kesulitan, kesukaran. Tapi tujuannya akhirnya adalah kebahagiaan. Coba. Mau pilih yang mana sekarang? Sulit kan? Kalau kita nggak berjalan takut akan Tuhan, kita bisa salah memilih loh. Jadi jangan lihat tampak depannya Bapak Ibu. Saudara-saudara semua. Tanya Tuhan, berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita untuk memilih jalan yang benar. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Nah, karena itu biarlah hari ini saya mau sampaikan pada siang hari ini supaya kita berjalan dengan Tuhan. Jadi yang pertama, untuk kita boleh berhasil bertumbuh dalam kehidupan kita dan beruntung. Satu, belajar sama Tuhan Yesus. Yang kedua, lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya saja kepada Tuhan. Yang keempat, takutlah akan Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan akan menolong Anda dan saya untuk menerima kebaikan Tuhan hari ini dan esok dan ke depan. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Mari kita berdiri, haleluya. Ya, kita berdoa kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Sampai kita mempersiapkan hati kita untuk makan perjamuan kudus. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu boleh selesai berbicara, biar Allah Roh Kudus terus berbicara atas setiap pribadi kami. Bahwa kami lebih lagi Tuhan untuk belajar dengar-dengaran akan Tuhan dan melakukan firman-Mu hari-hari yang ada. Ajar bahwa kami lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Supaya kami boleh melihat keberhasilan dan keberuntungan selalu ada menyertai hidup kami. Takut akan Tuhan ada pada setiap kehidupan anak-anak muda, orang-orang muda atas kami semua Tuhan. Sehingga kami dihindarkan dari hal-hal yang jahat. Tapi penyertaan Tuhan ada atas kami.
Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa, meteraikan firman-Mu dari setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Angkat satu pujian. Panjang hidupku Kau setia, panjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkat Tuhan turun atas setiap kami. Berkat firman-Mu atas setiap pribadi kami. Ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan perjamuan kudus dijalankan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Kau sungguh aku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu.
Sepanjang hidupku kau sangat baik, dan nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari jemaat Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, untuk tubuhmu yang hancur terpecah bagi kami. Oleh biru-birumu sakit penyakit kami disembuhkan. Amin. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain. Yang belum terima pengurapan, silakan maju bergantian. Silakan maju bergantian. Terima urapan. Bagi para pelayan, bisa maju ke depan. Bagi anak-anak muda, langsung saja ayo maju ke depan. Ayo anak-anak muda bisa maju ke depan. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit
muda. Rain down, rain on us. Yang sudah kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Yang sudah kita bangkit berdiri sama-sama katakan. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down, oh God. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus curahkan kuasa bagi kami. Holy Spirit rain down. Holy Spirit, oh God. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Rain down. Rain on us. Rain down. Rain Curahkan rohmu atas setiap kami Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan setiap kami pada siang hari ini. Orang-orang muda, anak-anak muda, setiap kami Tuhan, keluarga-keluarga diberkati Tuhan Yesus. Rumah tangga diberkati Tuhan, usaha bisnis pekerjaan diberkati Tuhan, kuliah dan sekolah mereka diberkati Tuhan. Bulan Agustus lebih baik daripada bulan yang lalu. Terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Oleh Darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan berkati saudara semua. Nah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk menabur, mengembalikan milik Tuhan. Ya, kita membawa persembahan persepuluhan kita, ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau sudah terima amplop persembahannya, saudara boleh angkat. Kalau Anda bisa juga menabur kepada rekening gereja ya. Kalau nggak bawa uang cash ya, kita boleh memberi persembahan lewat rekening gereja. Mari kita angkat, kita mau berdoa ya. Kita doa lebih dahulu sebelum kita memberi. Tuhan Yesus, kami akan memberi persembahan ke rumah Tuhan. Baik dalam bentuk persepuluhan kami, ucapan syukur kami pada hari ini. Kuduskan setiap persembahan kami, Bapak berkati Tuhan untuk perkembangan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskan semua dalam hal pemakaiannya juga berkati. Kami berlipat kali ganda, 100 kali lipat kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan Tuhan berkati kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya
Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Selama sepekan selamat mendengarkan. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Seluruh pekerja GBI Philadelphia Horizon dan Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian firman Tuhan dan perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Minggu 20 Agustus 2023 pada pukul 7, 9, 11, dan 1 siang waktu Indonesia Barat, ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yopi Hendiawan di Hotel Horizon Bekasi. Ibadah anak Kid for Christ diadakan setiap minggu, sesi pertama pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dan sesi kedua pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Bekasi. Ibadah remaja di Lighting Inka diadakan setiap minggu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Bekasi. Doa komitmen bersama-sama dilakukan setiap hari pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di rumah masing-masing. Kami terus mengimbau agar setiap jemaat Tuhan dapat mengikut serta dalam doa ini. Doa pagi bersama Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi diadakan setiap Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GBI Philadelphia Harapan Ketiga, Kota Harapan Indah. Asosiasi Prayer Tower Khusus Rayon 5 diadakan setiap Rabu pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom dengan link yang tertera di layar ini. Persembahan umum, persembahan khusus dan perpuluhan, jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja kita dengan nama GBI Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 521-1602-962. Atas nama Gembala Jemaat Pengerja dan Jemaat Tuhan GBI Philadelphia Horizon, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Dalam rangka memperingati ulang tahun GBI Philadelphia Horizon ke-7 dan Hari Kemerdekaan Indonesia kita, maka gereja kita akan mengadakan badminton match GBI Philadelphia Horizon yang akan diadakan pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 di Gor Tunas Sportif Kota Harapan Indah Bekasi. Bagi Bapak Ibu dan orang-orang muda yang ingin ikut ambil bagian, dapat mendaftarkan diri ke counter belakang. Pendaftaran terakhir hari ini, Minggu 20 Agustus 2023. Untuk informasi kegiatan gereja Jemaat Tuhan dapat mengikuti sosial media, Facebook, Instagram, dan YouTube channel Philadelphia Horizon. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri semua, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan menyempurnakan ibadah siang hari ini. Arahkan hatimu kepada Dia. Kekasih-kekasih Allah, para mempelai Kristus, para umat pemenang, penuai di akhir zaman, prajurit Kristus yang gagah perkasa, pulanglah dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah dalam persekutuan yang indah dan manis dengan anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita sekali awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita semua percaya diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semua.